91,7 FM Radio Entertainment and Lifestyle Station di Banjarmasin. Tentunya masih di sarapan pagi, dan pagi hari ini kita kedatangan teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM. Kita pengen kenalan dulu satu-satu ya. Selamat pagi dulu dengan sepertinya Mas aja nih, supaya terlihat lebih muda atau kakak. Baik, mulai dari Mas yang pakai baju merah gitu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin akan saya perkenalkan diri. Nama saya Tulus Akhir Cahyadi, jabatan penyuluh hukum ahli pertama pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Oke, Mas Akhir panggilannya ya. Siap. Ya. Berikutnya baju kuning. Selamat siang ya. Ya, pagi jam siang. Di radio, nama saya Yuli Rahmadani. Saya sebagai penyuluh hukum ahli muda pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Oke, di sebelahnya. Selamat siang, nama saya Dianur, penyuluh hukum ahli muda kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Oke, jadi bisa jelaskan nggak kedatangan dari mas-mas di sini? Mungkin Mas Akhir ya jelasin. Tujuannya datang ke sini nih apa? Oh, tujuan. Oke, akan saya sampaikan sedikit, mungkin ringkasannya sedikit nanti akan disampaikan oleh yang lebih tahu tentang lebih dalam lah. Nah, ya, kita kedatangan sini kita akan menjelaskan terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Bantuan hukum itu yaitu bantuan kepada orang miskin yang ada bermasalah. Artinya yang bermasalah terkait dengan hukum. Mungkin selanjutnya yang lebih dalamnya mungkin biar Pak Yuli Rahmadani yang akan menjelaskan lebih dalam. Oke, itu dia guys, sekilas tentang apa yang bakal kita obrolin di pagi hari ini. Jadi tetap stay tune, nanti kita bakal kembali lagi setelah signal satu ini. Reza Kemedia berharap tak berpisah. 91,7 FM Radio Entertainment and Lifestyle Station di Banjarmasin. Tentunya masih di sarapan pagi, dan kita masih dengan tim dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat pagi, Mas Yuli. Selamat pagi. Oke, gimana nih Mas Yuli? Tadi sempat disinggung mengenai bantuan hukum. Bantuan hukum yang seperti apa? Bisa dijelaskan? Iya, jadi memang bantuan hukum ini ya sangat merupakan isu yang sangat seksi lah istilahnya. Jadi dari awal kemerdekaan Indonesia kan banyak itu artinya bantuan hukum, sampai kemudian namun di dalam undang-undang memang secara tegas belum waktu itu belum ada pengaturan secara khusus tentang bantuan hukum ini. Baik itu di undang-undang kekuasaan kehakiman, kemudian undang-undang advokat, itu belum mengangkat secara khusus isu bantuan hukum gratis ini ya. Kemudian baru pada tahun 2011 kemarin pemerintah kita melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, itu bantuan hukum ini baru istilahnya diangkat kembali, dikhususkan. Nah, jadi artinya bantuan hukum yang maksud di sini adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis kepada penerima bantuan hukum. Artinya yang menerima bantuan hukum ini adalah orang miskin atau kelompok orang miskin. Kelompok orang miskin ada persyaratannya nggak? Oh ya, mereka harus membuktikan bahwa mereka benar-benar miskin itu dengan surat keterangan tidak mampu. Nah, itu yang dikeluarkan oleh lurah atau pejabat setingkat yang berwenang. Gitu. Dasar hukum tadi sudah kita tahu ya, bahwa di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Nah, memang di Undang-Undang Advokat ada juga ya di sini tentang bantuan hukum, tapi itu dalam bentuk pro bono oleh advokat. Jadi tidak diberikan dengan Undang-Undang 16 ini kan pemerintah menyediakan anggaran. Jadi anggaran pemerintah yang membayar. Iya, pemerintah yang membayar melalui pemberi bantuan hukum. Nah, si pemberi bantuan hukum di sini adalah lembaga bantuan hukum yang telah diverifikasi dan diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi tidak semua
LBH yang bisa memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma ini. Berarti ada semacam penunjukan berarti. Iya, ada akreditasi. Oke. Nah, sasaran dari program bantuan hukum gratis ini ke siapa saja? Nah, iya karena bantuan hukum gratis ini tujuan memang untuk orang yang tidak mampu, orang miskin atau tidak mampu. Nah, tujuannya adalah agar orang yang kurang mampu ini yang sedang berhadapan dengan hukum mendapatkan kesempatan untuk menggunakan jasa advokat. Karena kita tahu kan kalau jasa advokat di tempat kita ini ya boleh dibilang bagi orang tidak mampu itu agak sulit membayar advokat, apalagi sekelas kayak Pak Hotman Paris seperti itu kan ya, pengacara advokat yang terkenal ya. Nah, ini kasusnya biasanya kan hukum itu ada perdata, pidana, Oke ya, jadi yang di semua perkara pidana, tata usaha negara maupun perdata itu bisa dibantu. Nah, unsur-unsur apa nih yang terkait dalam undang-undang bantuan hukum bisa dijelaskan nggak? Oke, ada 3 pihak yang terlibat di sini. Yang pertama yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Di sini Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai regulator dan juga penyedia anggaran. Regulator dalam artian menyiapkan aturan-aturan terkait bantuan hukum ini, mulai dari undang-undangnya sendiri, peraturan pelaksananya, kemudian sampai teknis, juknis, juklak seperti itu ya. Kemudian ada pemberi bantuan hukum yang kedua sini, yaitu mereka adalah organisasi bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Jadi mereka ini sebelumnya harus terlebih dulu diverifikasi dan diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ini periodenya 3 tahun sekali. Kemarin kita berjalan mulai tahun 2012 ya, dari 2012 sampai 2015, kemudian periode terakhir kemarin 2019 sampai 2021. Nah, berarti tahun depan akan ada pendaftaran untuk pemberi bantuan hukum yang baru lagi maupun reakreditasi bagi organisasi bantuan hukum yang lama ya. Berarti setiap 3 tahun sekali akan ada penunjukan yang Iya, akreditasi kembali ya, reakreditasi dan akreditasi yang baru. Kemudian ya, unsur yang ketiga di sini adalah penerima bantuan hukum. Jadi ada penyelenggara, ada pemberi, dan yang ketiga adalah penerima bantuan hukum. Itu mereka orang miskin atau kelompok orang miskin tadi yang berhadapan dengan masalah hukum tadi. Nanti kita bakal ngebahas lagi tentang ruang lingkup bantuan hukum itu meliputi apa saja. Tetap stay tune dulu, nanti kita bakal kembali lagi jelaskan. Kita lanjut dengan sidang yang berikut. Mengenai ruang lingkup dari bantuan hukum itu meliputi apa saja nih? Gimana Mas Dian? Oke, ruang lingkup dari bantuan hukum itu ada 2. Jadi ruang lingkupnya itu ada 2. Yang pertama itu litigasi, dan yang kedua adalah non litigasi. Jadi litigasi itu adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di jalur pengadilan. Terus yang kedua itu non litigasinya, proses penanganan hukumnya itu dilakukan di luar pengadilan. Adapun dari standar bantuan hukum secara litigasi itu dilaksanakan dalam penanganan perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Jadi kalau dalam unsur pidananya itu penanganannya itu kepada penerima bantuan hukum yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana. Jadi mulai tahapan dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan. Iya, didampingi terus. Ya, tidak ada kata tanggung, jadi sampai selesai pendampingan. Terus yang non litigasinya itu diantaranya itu penyuluhan hukum, baik langsung maupun tidak langsung, itu yang kita lakukan saat ini. Terus yang keduanya itu konsultasi hukum, yang ketiganya investigasi perkara, yang keempat itu penelitian hukum, yang kelimanya itu mediasi, termasuk juga negosiasi, terus pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan maupun drafting terkait dengan dokumen hukum. Kalau lingkup ya, sekarang
pengen tahu nih larangan Jadi terhadap pemberi bantuan hukum itu dilarang untuk meminta pembayaran atau uang rokok lah istilahnya kan. Iya, nggak boleh itu. Jadi semuanya sudah ditanggung oleh negara. Jadi mereka dibayar oleh negara. Dalam aturan itu kalau ini 5 juta satu kasus, sampai selesai. Iya. Iya. kalau misalkan sampai Ya, ada lagi. Jadi 5 juta itu sampai pengadilan tingkat pertama, artinya pengadilan negeri ya. Jadi kalau dia banding itu ada biaya tambahan biaya lagi 1 juta, kemudian PK 1 juta lagi, kasasi ya dulu kasasi 1 juta, PK sampai PK 1 juta, jadi maksimal 8 juta satu perkara. ini kita kembali lagi deh. Pada segi mereka selamat pagi masih membahas tentang bantuan. Karena giliran saya menerima akhir yang ingin menjelaskan siapa saja yang berhak menerima bantuan gratis. Terima kasih. Yang jelas sudah tidak yang pertama adalah bantuan hukum khusus untuk orang miskin. Artinya siapa yang berhak mendapat bantuan hukum itu adalah orang yang memang miskin atau kelompok orang miskin yang tidak memenuhi yang tidak dapat memenuhi syarat pelaksanaan hak layak mandiri. Ya, artinya hak dasar sebagaimana dimaksud adalah meliputi hak pangan, sandang, maupun kesehatan, layanan, pendidikan, pekerjaan dan perumahan. Jadi pada dasarnya orang miskin yang menerima bantuan hukum itu adalah orang yang bermasalah, yang oleh masalah yaitu orang yang bermasalah dalam tindak pidana ataupun tindak pidana atau usaha negara. Mungkin itu yang berhak mendapat bantuan gratis secara cuma-cuma atau bantuan hukum dari pemerintah. Syarat sedikit. Boleh dijelaskan lagi? Syaratnya itu artinya yang bersangkutan artinya orang miskin yang bersangkutan bermasalah itu mengajukan permohonan secara tertulis atau bisa juga dari pihak keluarganya itu sendiri kan, artinya mengajukan permohonan itu kepada LBH yang dimaksud itu memerlukan bantuan hukumnya dengan memberikan identitas yaitu KTP, tempat tanggal lahir, alamat dan pekerjaan yang dibuktikan oleh Tuhan dan bahwa bersangkutan ada memang orang miskin yang ada di lingkungan kelurahan tersebut. Dan Allah disebutkan orang tersebut tidak mempunyai surat keterangan tidak mampu. Apakah bisa tetap menerima itu kepada yang Kalau yang bersangkutan maksudnya tidak mempunyai surat keterangan tidak itu bisa kita buktikan dengan BLT, bantuan langsung tunai atau kartu keluarga sejahtera atau KKS atau kartu skip, kartu Indonesia Pintar atau kartu Indonesia Sehat. Nah, itu bisa menjadikan bukti bahwa yang bersangkutan memang tidak mampu. Jadi dokumen tersebut bisa berupa surat-surat saya tadi ya. Oke. Kalau yang lain ada nggak? Surat Ya, keterangan yang lain. jadi selain SKTM dan BLT tadi, biasanya ini kan kalau si klien, pokoknya dia tahanan di kepolisian atau tahanan di rutan ya masih masuk belum sidang, itu kepala rutannya bisa mengeluarkan surat keterangan tidak mampu berdasarkan keterangan dari si yang bersangkutan. Artinya
dia memang benar-benar orang miskin, dia mengaku orang miskin kan. Nah, dan dia kebetulan mungkin bukan orang di sini, dia pendatang, tidak punya keluarga di sini. Nah, nanti kepala rutan atau kepala kejaksaan atau kepala kepolisian tempat dia ditahan itu boleh mengeluarkan surat keterangan tidak mampu tadi. Baik, jelas ya. Jadi tentunya buat Ustaz, itu tadi kalau misalkan punya keluarga yang tidak mampu, mereka berhadapan dengan masalah hukum, bisa dibantu tadi dengan membuatkan surat keterangan tidak mampu, ya, kalau masih punya keluarga ya. Iya. Jadi, jadi yang apabila kita punya keluarga atau punya tetangga yang kebetulan tergolong tidak mampu tadi, punya masalah hukum, tidak punya biaya untuk bayar advokat atau pengacara, bisa menggunakan jasa dari pemberi bantuan hukum yang sudah terakreditasi. Jadi di Kalimantan Selatan ini sayangnya baru ada dua ya, baru dua LBH yang terakreditasi. Sebenarnya banyak LBH di Kalimantan Selatan, terutama di Banjarmasin ini, Banjarbaru, Martapura ya. Nah, banyak LBH kawan-kawan advokat ini mungkin yang punya misi kemanusiaan lah untuk bantu orang miskin selain yang klien yang berbayar gitu ya. Nah itu ada dua di Kalimantan Selatan yang sudah terakreditasi dalam beberapa tahun ini. Yang pertama itu lembaga konsultasi bantuan hukum untuk wanita dan keluarga. Nah itu alamatnya di Jalan Pembangunan, Gang Menyapa 3, nomor 30. Ada aja kantornya, itu LKPH WK kalau bilang. Nah yang kedua adalah Pos Bantuan Hukum Pradin, Pos Bakum Adin, Banjarbaru. Itu alamatnya di Surya Kencana, sekarang di Klos Repe Banjarbaru, di Jalan Balikpapan. Di Jalan Balikpapan itu ada kantor advokat di situ, namanya Pos Bakum Adin, Banjarbaru. Nah, baru dua itu yang sudah terakreditasi yang menjalankan program bantuan hukum gratis untuk orang miskin di wilayah Kalimantan Selatan. Baik. Nanti kita bakal kembali lagi dengan obrolan yang lebih menarik lagi tentang bantuan hukum station di 91,7 FM. 91,7 FM Radio Entertainment and Lifestyle Station di Banjarmasin. Jadi masih di sarapan pagi dan juga masih dengan teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Oke, kita tadi sempat membahas tentang lembaga bantuan hukum yang terakreditasi. Nah, ada satu pertanyaan. Apa saja sih syaratnya supaya sebuah lembaga bantuan hukum bisa ikut dalam program bantuan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah? Gimana Pak Syuk? Baik, jadi memang ada beberapa syarat atau tahapan yang harus dilalui oleh si organisasi bantuan hukum ini untuk dapat mengakses anggaran bantuan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM ini, yaitu verifikasi dan akreditasi. Nah, jadi mereka itu harus lulus dulu dari tahapan ini. Jadi yang dimaksud dengan verifikasi tadi adalah pemeriksaan atau pemeriksaan atas dokumen laporan yang diserahkan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai program bantuan hukum tadi. Kemudian akreditasi. Setelah diverifikasi kebenarannya, mereka akan mendapatkan yang namanya akreditasi, yaitu penilaian atau pengakuan terhadap lembaga bantuan hukum atau ormas tadi yang akan memberikan layanan bantuan hukum. Nah, jadi memang itu karena untuk menyaring, tidak semua LBH atau organisasi bantuan hukum bisa ya. Jadi ada syarat-syarat tertentu. Jadi ada syarat-syarat basic ya, dasar yang harus mereka penuhi, yaitu berbadan hukum. Berbadan hukum artinya terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kemudian memiliki kantor atau sekretariat yang tetap. Nah, ya, ada pelang nama kantornya gitu ya. Kemudian memiliki pengurus. Jadi pengurus inti ya minimal ketua, sekretaris, bendahara, seperti itu kan. Ada pengurusan ya di luar. Kemudian memiliki program bantuan hukum. Jadi LBH atau ormas tadi mempunyai program bantuan hukum, harus mempunyai program bantuan hukum. Nah, kemudian memiliki advokat. Nah, ini syarat utama ya, salah satu utama, karena yang berhak untuk menjalankan beracara di pengadilan kan advokat yang punya kartu izin. Nah, di luar advokat itu tidak boleh. Walaupun di situ ada paralegal maupun mahasiswa fakultas hukum atau dosen, tapi yang
diperkenankan beracara adalah advokat yang mempunyai kartu izin beracara. Kemudian menangani minimal 10 perkara dalam 3 tahun terakhir. Oh, berarti dasarnya 3 tahun ya? Iya, 3 tahun karena sesuai dengan periode akreditasi. Jadi diambil nanti rata-rata penanganan perkara. Jadi dokumen penanganan perkara itu harus benar-benar tersimpan dengan baik. Jadi pada saat diminta, pada saat verifikasi itu harus bisa dibuktikan, diperlihatkan kepada tim penilai nantinya. Nah itu, jadi karena sejak 2012 ya, 10 tahun sudah undang-undang bantuan hukum ini, di Kalimantan Selatan ini hanya ada 2. Ada 2. Hanya ada 2, itu kan sangat kita sayangkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk, itu sangat tidak sebanding. Benar. Apalagi saat ini posisi kedua LBH yang terakreditasi ini berada di Banjarmasin dan Banjarbaru. Jadi bagi masyarakat yang di luar, misalnya di Banuanam, di Tanah Bumbu Kota Baru itu agak kesulitan untuk mengakses. Harus sini berarti ya. Iya. Jadi untuk beban biaya pun bagi advokat di LBH ini tadi, di 2 LBH tadi untuk menjangkau ke wilayah yang agak jauh itu agak sulit kan dari segi operasional mereka. Ada kos operasional lagi ya. Ada kos operasional karena yang dibayarkan pemerintah itu cuma jasa hukumnya saja. Untuk operasional itu tidak ditanggung oleh pemerintah kan seperti itu. Nah jadi himbauan kita ya kepada rekan-rekan advokat di Kalimantan Selatan ini kan banyak ya advokat kita senior maupun yang baru kan banyak, datanya kita kurang tahu untuk berapa orang. Tapi ya kita himbau selain kegiatan pro bono yang merupakan kewajiban advokat, ya kita himbau untuk juga melalui LBH-nya itu ikutlah nanti tahun depan verifikasi yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Verifikasinya ada jadwalnya sudah. 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. 3 tahun sekali untuk periode. Mungkin apakah di bulan kemungkinan di pertengahan tahun 2021 ya nanti. Nanti tapi pastinya di awal tahun kita akan melaksanakan sosialisasi dulu. Kita akan pastikan ada pengumuman untuk periode akreditasi, jadwalnya nanti kita akan sampaikan. Nah itu harapan kita, mudah-mudahan di Kalimantan Selatan ini nantinya lebih banyak LBH yang terakreditasi karena seluruh Indonesia ini jumlahnya 514 organisasi bantuan hukum. Dan yang paling sedikit itu di Kalimantan Selatan, cuma 2. Cuma 2. Di daerah lain tuh minimal 7 atau 10. Di kita baru 2. Dibandingkan luas wilayah itu sangat tidak mencukupi, sangat tidak sebanding. Lanjut lagi kalau misalkan yang ini pemakai atau pengguna dari layanan ini apakah banyak selama ini yang menggunakan? Iya, nah itu lagi tergantung dari akreditasi. Kalau dulu kita di awal-awal pelaksanaan kita punya organisasi bantuan hukum yang akreditasi A ya. Jadi kalau akreditasi A itu dia boleh memberikan penanganan perkara itu sampai 90 perkara. 90 perkara. 60 sampai 90. Kemudian yang akreditasi B itu di bawahnya itu maksimal 30 perkara. Yang terendah itu akreditasi C cuma 10. Nah saat ini ini akreditasinya C keduanya. Jadi kalau dilihat itu cuma masing-masing 10 perkara ya cuma 20 dalam 1 tahun. Nah itu jadi sangat miris sekali dengan. Kalau melihat kepada masyarakat miskin yang ada di Kalimantan Selatan yang menggunakan jasa bantuan hukumnya banyak nggak? Sebenarnya permohonan banyak dari yang data kita yang kita minta ke LBH tadi ya, yang 2 LBH yang terakreditasi tadi, sebenarnya banyak permohonan yang masuk ke mereka. Cuma yang bisa dibantu dengan anggaran dari Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan jatah yang bisa mereka terima tadi. Iya 20, masing-masing 10 kan, masing-masing 10. Iya. Nah, sisanya ya terpaksa mereka alihkan ke pro bono, artinya cuma-cuma dari si advokat. Sebenarnya sayang ya. Sayang sebenarnya. Jadi ada anggarannya, tapi ya itu karena terbatas dengan dan terbentur aturan akreditasi tadi. Mungkin advokat di sini baik hati. Ya, alhamdulillah. Jadi mau memberikan secara gratis. Iya, karena memang itu juga suatu kewajiban bagi advokat yang untuk menjalankan pro bono tadi sudah ada di undang-undang advokat tadi. Baik, dan ini kita bakal bahas lagi tentang tugas dan kewenangan dari Kementerian Hukum dan HAM dan juga apa saja sih hari di daerah Kalimantan Selatan yang bisa menyelenggarakan bantuan hukum gratis ya. Nanti kita bakal kembali lagi
tetap stay terus di 91,7 Radio. Oke, kali ini yang akan membahas ada Mas Dian mengenai tugas dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM ini seperti apa? Bisa dijelaskan, Mas Dian? Tugas dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan bantuan hukum itu yang pertama tentunya mengawasi dan memastikan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum dijalankan sesuai dengan asas dan tujuan dalam Undang-Undang 16 tahun 2011. Terus yang kedua itu melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau OBH untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum. Dan yang ketiga itu mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan yang keempat itu melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum. Baik. Dan yang terakhir nih, selain dari Kementerian Hukum dan HAM, tentunya di Kalimantan Selatan itu pasti ada juga nih perda atau peraturan yang mengatur untuk penyelenggaraan bantuan hukum gratis ini apa aja, apakah ada nih? Jadi selain dari pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tadi yang dikawal oleh APBN anggarannya, jadi di daerah kita juga ada 4 perda yang menunjang dari pelaksanaan bantuan hukum ini. Yang pertama itu Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015. Yang kedua itu Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2013. Dan yang ketiga itu Perda Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016. Dan yang terakhir itu yang terbaru Perda dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2020. Jadi daerah-daerah ini yang ada di Kalimantan Selatan ini membuat perda dengan perda melaksanakan bantuan hukum itu dengan menggunakan anggaran dari APBD. Berarti ada juga anggaran Ada di masing-masing daerah. Ya, jadi selain karena APBN tadi terbatas karena terkait dengan akreditasi tadi. Jadi di luar yang mendapatkan bantuan hukum dari APBN bisa dibantu dengan APBD. Nah, jadi harapan kita juga selain advokat tadi ikut berpartisipasi melalui LBH untuk mengakses ini, juga kita harapkan rekan-rekan dari pemerintah daerah maupun dari DPRD ini bisa menginisiasi lahirnya perda bantuan hukum di kabupatennya masing-masing. Iya, karena melihat cuma ada 4. Ada 4, iya. Kabupaten kota 13 kota. Jadi yang lain kita harapkan juga terbaru kita juga dengar informasi kemarin dari Kabupaten Banjar, juga Kabupaten Baritokuala sudah punya rencana untuk sudah ada pembahasan untuk membuat perda tadi. Ya, kita tunggu realisasi saja, juga kabupaten-kabupaten lain yang belum bikin ya. Kita harapkan, jadi harapannya juga banyak orang miskin yang berhadapan dengan hukum ini bisalah terbantu masalah hukumnya kan. Soalnya kita bisa lihat didampingi advokat dan tidak didampingi itu kadang-kadang ini bukan apa-apa ya, karena kita menghindari adanya peradilan yang tidak seimbang. Jadi dengan adanya bantuan hukum gratis ini, si orang miskin yang berhadapan dengan hukum tadi ya bisa lah, artinya dia punya moral lebih kan, biasanya seperti itu untuk lebih pede. Tapi harapannya juga jangan mentang-mentang ada bantuan hukum gratis bikin masalah. Nah, artinya dengan bantuan hukum ini kita juga mengedukasi masyarakat. Masyarakat juga melek hukum. Tujuan akhirnya adalah kesadaran hukum masyarakat ini meningkat. Jadi bukan pelanggaran hukumnya yang meningkat, yang kita harapkan adalah peningkatan kesadaran hukumnya, bukan pelanggaran hukumnya yang meningkat ya. Dengan adanya undang-undang bantuan hukum ini, hak konstitusional dari masyarakat itu bisa terpenuhi, dan itu kan kewajiban negara kan, karena sudah disebutkan di Undang-Undang Dasar itu setiap kita bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
Terima kasih buat teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM yang sudah hadir di pagi hari ini. Nanti kita bakal ketemu lagi ya di bulan ini, nantinya nanti bakal dijadwalkan lagi tentang apa yang bakal kita bahas. Well, kita pamit dulu. Terima kasih buat Mas Dianur, Mas Yuli dan Mas Akhir sudah menyempatkan waktu untuk talk show di Harapan. Iya, terima kasih.